Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kula panjenengan aturaken nasabdan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin-mungkin kula panjenengan termasuk ahli-ahli syukur. Mungkin kula panjenengan termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur insyaallah. Salawat dan salam tidak jenuh dan tidak bosan kita sampaikan kepada uswah kita, suri teladan kita, manusia terbaik yang Allah utus untuk contoh bagi kita semuanya. Manusia yang dipilih Allah untuk menjadi teladan kita semuanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan tujuan dari semua ibadah ini yang Allah syariatkan kepada kita adalah muaranya hanya satu, menjadi manusia yang berakhlak. Sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, apapun syariat yang ada di dalam agama yang mulia ini, muaranya yang terbesar hanyalah untuk menjadikan kita manusia yang beradab, manusia yang berakhlak mulia. Dan semoga golongan panjenengan termasuk hamba-hamba Allah yang disebut oleh Allah kuntum khairu umat terbaik, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan selalu mencegah kepada kemungkaran. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan untuk saling mencegah dalam kemungkaran, agar muncul kebaikan-kebaikan, agar muncul akhlak-akhlak yang baik. Maka tugas kula panjenengan sedaya sebagai seorang muslim adalah saling menasihati apabila saudaranya berbuat yang tidak baik, dan yang dinasihati tidak boleh berkecil hati, tidak boleh marah dan sebagainya. Karena kita bersaudara dan saling menasihati dan saling menerima. Kalau kita dinasihati oleh saudara kita, teman kita, karena kita berbuat salah, maka harus kita terima. Kalau kita marah, maka kita harus takut kepada salah satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh sahabat, apa itu sombong? Sombong itu bukan memakai baju yang mewah. Sombong itu bukan punya mobil yang hebat. Sombong itu bukan punya rumah yang megah. Tapi sombong itu adalah badrul haqqu wa ghamdun nas. Tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, dan merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Jadi itu yang hakikat sombong yang sebenarnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kula panjenengan termasuk untuk khairu umat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan selalu mencegah dalam kemungkaran. Dan siapapun kita, apabila dinasihati tentang kebenaran, semoga kita menerimanya dengan tulus ikhlas, untuk mengingatkan kembali ke jalan yang lurus, untuk mengingatkan kita agar tidak terjerumus kepada langkah-langkah syaitan insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan yang berbahagia ini
Saya ingin membahas dan merenungi ayat surat An-Nisa ayat 1, yaitu berkisah tentang silaturahim atau silaturahmi. Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah memahami, sudah sering mendengar kata silaturahmi atau silaturahim. Jadi silaturahim sama silaturahim itu sebenarnya sama. Kalau silaturahim itu berasal dari bahasa Arab silah dan rahim. Kalau silaturahmi ya, itu diadopsi ke bahasa Indonesia. Dulu ketika kita ajeng Idul Fitri, biasanya pun istilah bikin apa nggih, Pak? Kunjung-kunjungan nggih, Pak. Gitu, Bu. Terus kemutan mboten, Bu. Kula riyen niku alit tahun 80-an terus dijaki simbok, Pak. Kalih bapak teng mriku. Biasanya nggawa jangan tahu tempe, Pak. Nggih, tahu tempe jenengan. Dereng enten iwak nggih. Dereng enten iwak sapi nggih, Bu. Niku rasane pun kaya iwak sapi, Pak. Rasane ngalah-ngalahi napa? Ayam, Pak. Niku anggere munjung tengene simbah niku beton niku. Terus setiap kali kunjung-kunjungan, Pak, mungkin terus dibalekke meneh. Kan ngoten niku. Budayanya sudah berkunjung, Pak. Nah, itu istilah orang Jawa namanya pun apa, Pak? Yes, pokoknya silaturahim ngoten nggih. Tapi tidak semuanya silaturahim itu disebut silaturahim, Pak. Tidak semuanya silaturahim disebut silaturahim. Soalnya enten siswa, Pak, sing arep nyang nggone kancane cewek, Pak, cah lanang. Iku jare bapake pamitan, "Pak, aku arep silaturahim nang ngene kancaku." Nah, niku silaturahim, Pak. Nah, kadang-kadang istilah silaturahim itu disalahartikan, Pak. Sedangkan silaturahim secara syariat itu pengertiannya juga harus dikembalikan kepada pengertian syariat, Pak. Jangan dikatakan ajeng silaturahim. Siapa? Reuni akbar SMP sekian. Nah, itu bukan silaturahim, Pak. Ajeng silaturahim kanca-kanca bolo nyun sewu. Apa, Pak? Kanca-kanca bolo apa niku? Paguyuban apa? Itu bukan silaturahim, Pak. Terus napa namanya, Pak? Jenengan kumpul kali teman-teman lawas niku jenenge napa, Pak? Napa? Reuni, Pak. Lagi reuni antar teman lama gitu. Reuni pecinta bakso misalnya. Reuni apa? Kumpulan itu termasuk apa? Itu bukan silaturahmi ya, Pak. Nanti kita bahas di pengertian syariatnya, insyaallah. Jadi itu namanya membangun ukhuwah, membangun apa? Persaudaraan. Nah, antara ukhuwah dengan silaturahim itu berbeda. Itu berbeda. Apa itu silaturahim? Ya, silaturahim itu berasal dari bahasa sila dan rahim, Pak. Silah itu menyambung, rahim itu tempat atau rahim itu tempat tumbuhnya janin, Pak. Tempat berkembang biaknya janin sehingga menjadi bayi yang punya ibu, Pak. Jadi kalau silah itu menyambung atau menghimpun atau mengumpulkan. Kalau rahim atau rahim itu tempat tumbuhnya janin tadi, berarti silaturahim apa? Menyambung tempat tumbuhnya janin ngoten. Mboten. Pengertiannya mboten mesti gadoke ngoten. Menyambung rahim bukan begitu. Tapi menghubungkan kekerabatan. Artinya silaturahim adalah membangun kekerabatan, ya, membangun hubungan kekerabatan. Itu yang disebut silaturahmi. Nah, pengertian kerabat itu tidak semuanya disebut kerabat. Tidak semuanya disebut kerabat. Makanya yang disebut silaturahim itu nanti hanya yang masuk dalam kalimat kerabat. Jadi kalau saya misalnya suatu gini Pak Karno misalnya ngoten, kula mboten silaturahmi, Pak. Ya, itu mboten silaturahim. Ya.
Karena apa? Karena tidak termasuk di dalam kekerabatan. Jadi sekali lagi Pak, silaturahim itu adalah menghubungkan kembali kekerabatan, menjalin kekerabatan, ya, menjalin hubungan kekerabatan, jadi kekeluargaan kembali. Nah, ini adalah perintah Allah. Ini sama kedudukannya dengan sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, surat An-Nisa ayat 1 ini turun di Madinah. Lolan panjenengan sampun ngertos Mbak Menawi bahwa ayat yang turun di Madinah itu membangun kekeluargaan, membangun persaudaraan. Nah, jadi kalau jenengan tinggali ayat-ayat di Mekah, ayat yang turun di Mekah itu adalah ayat-ayat tentang akidah, ayat-ayat tentang keyakinan, membangun jiwa pribadi yang kuat. Itu surat pertama turun sampai surat 37. Kemudian surat 38 sampai seterusnya itu sampai 77 urutan surat turun ya Pak. Itu membahas tentang bagaimana membangun tadi kekeluargaan, membangun ukhuwah. Kalau yang dekat namanya silaturahim, kalau yang jauh namanya ukhuwah. Oke, ukhuwah. Monggo di bawah nama surat An-Nisa. Yang ngapunten kalau pakai sambungan ya. Ampun diguyu lho nggih. Jane dereng sepuh Pak. Kalian jenengan. Niki Al-Qur'ane alit-alit Pak. Lo pun siapke mungkin sama lo untuk maca. Surat An-Nisa ayat 1 Pak. Jenengan pun hafal nggih. Niki dibaca setiap khotib. Biasanya khutbah Pak. Nggih, setiap khotib khutbah dibaca biasanya. Pun hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas. Yang Allah sebutkan semua manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal islamu, bukan, tapi Allah sebutkan ya ayyuhan nas, semua manusia. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan menciptakan pasangannya yaitu Hawa, dan diri keduanya itu Allah perkembangbiakan Pak, laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya. Setelah menjadi banyak, Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu dengan yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasimu. Jenengan tinggali ayatnya Pak. Sebelum Allah bicara tentang silaturahmi atau silaturahim, Allah menjelaskan, dulu itu kamu satu. Allah ciptakan dari diri yang satu. Kemudian Allah ciptakan pasangannya. Dari pasangan itu kemudian muncul berkembang biak laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah memberikan perintah, maka setelah kalian jadi banyak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah jadi banyak, mohon maaf, bertakwalah kepada Allah dan jagalah silaturahim. Kenapa seperti itu Pak? Karena setelah jadi banyak akan muncul berbagai masalah nanti. Ketika kelolaan panjenengan nanti muncul masalah, kalau bekalnya itu adalah takwa, insya Allah semuanya akan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau bekalnya bukan takwa, ketaatan kepada Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah, tidak semuanya dikembalikan kepada Allah, maka akan jadi masalah. Yang kedua, bekalnya adalah tetap jaga hubungan silaturahim. Ya, silaturahim, jaga hubungan kekeluargaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi Allah berkisah bahwa kita itu punya keturunan. Enten sing dereng gadah keturunan, Pak. Sampun nggih. Enten sing kalih, 3, setunggal. Enten sing dereng. Nek sing dereng nggih jenengan
Bono dari rezeki ini. Jadi kita berdoa ya Pak. Seperti Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, istriku sudah menopause dan saya sudah tua, rambutku sudah putih, ya. Tapi saya tidak jenuh berdoa kepadamu. Akhirnya istrinya hamil, luar biasa, mukjizat ya. Jangan jenuh. Jangan tirukan saja doanya itu Nabi Zakaria. Nggih, nek rambutnya pun putih dereng. Dereng putih nggih. Jangan putih-putih nggih. Maksudnya doanya, nggih. Doanya diputih-putih nggih. Jadi kita punya keturunan, dan ketika kita punya keturunan jangan sampai lolan panjang keturunan itu terputus, Pak. Maka harus saling menjaga hubungan kekerabatan tadi, Pak. Hubungan kekerabatan. Nah, ayat 36 di sana dijelaskan lebih rinci lagi, Pak. Surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah bercerita tentang bagaimana berbuat baik kepada Allah, tidak menyekutukannya, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dan seterusnya. Ditutup ayatnya dengan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, Pak. Ya. Siapa mereka yang sombong, menganggap dirinya mulia sehingga tidak mau menjalin hubungan, menyambung hubungan silaturahim, kekerabatan itu tadi. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 kalau tidak keliru, atau ayat 11 ya, ayat 13 dan dijelaskan Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit itu untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah. Maka di ayat surat An-Nisa ayat 1 tadi Allah jelaskan bekalnya menjalin kekerabatan, hubungan silaturahim yang baik adalah bekalnya takwa. Takwa ya untuk menjaga silaturahim itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang harus kita silaturahimnya? Siapa yang dimaksud kerabat dekat? Itu ternyata tidak semuanya, Pak. Yang dimaksud kerabat dekat itu adalah bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, paman, bibi, sampai anak kita, sampai cicit, Pak. Ya, sampai cicit. Itu yang disebut untuk dijaga hubungan silaturahimnya. Ya, untuk dijaga silaturahimnya. Jangan sampai lolan panjenengan merusak hubungan itu, karena Allah mengawasi kita. Ditutup ayatnya tadi dengan kalimat wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kita. Jadi kita patut untuk menjaga niku wau silaturahim. Silaturahim itu berarti kita menjaga hubungan kita dengan orang tua kita, dengan kakek nenek kita, dengan saudara-saudaranya bapak kita. Berarti sinten? Paman, Pak Le, Pak Le, Pak De, terus sinten malih? Bibi, bibi niku sinten, Pak? Bule, bule, terus anak-anak kita sampai kalau tidak keliru mohon maaf, cicit, Pak. Cicit itu nomor berapa, Pak, anak? Anak nomor pinten? Anaknya anak namanya nomor Pak? Putu, cucu, berarti anaknya cucu Pak cicit. Nah, sampai niku, Pak. Selain niku
Pertuan kami itu bukan silaturahim Pak. Jadi ada batasnya Pak silaturahim itu. Jadi yang dimaksud silaturahim itu adalah membangun hubungan kekerabatan. Ini perintah Pak. Maka jenengan pernah mendengar gitu? Bagaimana keutamaan orang yang menjalin silaturahim? Sering mendengar gitu? Mungkin yang sering didengar, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah menjaga hubungan silaturahim. Okay? Ini biasanya yang sering. Ya. Jadi kalau siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, ada yang mengatakan betul-betul dipanjangkan, Pak. Bukankah umur itu sudah ditentukan, Pak? Iya, tetapi menurut sebagian ulama betul-betul dipanjangkan. Bukankah Allah itu memiliki sifat jaiz, Pak? Sekehendak Allah. Mau dipanjangkan, mau itu terserah Allah. Di dalam catatan malaikat, umur kita misalnya 50. Tapi di catatan Lauhul Mahfud Allah SWT berbeda. Kalau Allah kehendaki itu bisa dipanjangkan. Tetapi pendapat yang satu mengatakan ya betul-betul umur kita cuma segitu, cuma diberkahi Pak, sehingga seolah-olah panjang Pak. Seolah-olah umur kita panjang sehingga penuh dengan kenikmatan, tidak terasa Pak. Seolah-olah umur kita betul-betul panjang. Jadi siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya Pak, rezekinya dilapangkan Pak. Dan rezeki itu tidak hanya uang ya. Rezeki itu tidak hanya uang. Jangan sakit ngaji, duduk itu rezeki Oke? Rezeki. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka hendaklah menjaga silaturahim untuk menjaga silaturahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan silaturahim, Pak. Apa itu keutamaannya? Yang pertama, Pak, akan mendapatkan ridho Allah. Kenapa Allah ridho, Pak? Karena ini perintah. Karena ini perintah. Sama dengan sholat, zakat, puasa, haji, Pak, sama. Ya, ini sama. Siapa yang melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Akan ridho kepada orang-orang yang melaksanakan perintahnya. Maka hendaklah kita bersilaturahim dengan orang-orang yang disebut kerabat tadi. Kemudian yang kedua adalah membuat bahagia kerabat. Jadi kalau kita silaturahim ke keluarga kita, kerabat kita itu akan menjadikan dia bahagia. Afdhalul a'mal idkhalus sururi. Ya, salah satu amal yang utama adalah memberikan rasa bahagia kepada saudaranya. Seneng boten menawi ditugeni kali sederek Pak. Sedulur. Aman nggih Pak? Nek boten seneng berarti bermasalah Pak. Nek boten seneng bermasalah. Kula nanti diceritani enten tiyang sing tilian Pak. Tilian niku nek sak minibus lagi kathah Pak. Ki sing ditiliki niku bakul bakso. Bakul bakso teng Klaten. Iku ditiliki tengah sana, ulang niku cerita tirose wong ditiliki kok perengut tirose ngoten Pak. Soale napa? Ternyata bakso entek. Dige nyuguh. Nggih, dige nyuguh. Niki nek ngerti keutamaannya tentang silaturahim, tentunya nggih, remen to nggih. Bukankah silaturahim tadi melapangkan rezeki? Kan ngoten ya, Pak. Wis tau payu sebulan, sing sedina dino syukuran mosok rugi to, Pak. Gitu? Mosok rugi kan ngoten. Makanya sekarang alhamdulillah setiap Jumat mulai disedekahkan nggih, Pak. Sing dodol masakan Padang setiap hari jualan. Khusus hari Jumat gratis membuat masakan Padang. Enten boten sing niki. Nah, pisan-pisan ngoten nggih, Pak nggih. Nah, sing jualan-jualan niku nggih, mugi-mugi berkah nggih. Ning kula mengke mun diseneni. Nggih, mun diseneni. Niki senes kula sing ngajurke sedekah. Jumat lagi nggih, Pak, berkah. Yang kedua tadi membuat senang saudaranya Pak. Dan Allah sangat memberikan keutamaan orang-orang yang membuat bahagia saudaranya. Termasuk ketika ketemu tuh Pak.
Ketika bertemu dengan saudaranya disuruh senyum, menyenangkan hati saudaranya. Yang ketiga, membuat bahagia malaikat, Pak. Jadi malaikat itu senang kalau ada orang silaturahim, Pak. Sedih kalau ada orang yang gelut, Pak. Gelut mau, gur tukaran mau, dan akan menjadikan iblis susah, Pak. Yang keempat, menjadikan iblis susah. Jadi kalau ada orang yang silaturahim, itu malaikat senang, Pak, dan iblis susah. Sebaliknya, kalau ada orang yang tukaran atau tidak akur, itu yang senang siapa? Iblis. Yang susah siapa? Malaikat. Kemudian yang selanjutnya akan melahirkan pembicaraan yang positif, ya, atau pikiran yang positif, Pak. Orang itu kalau bertemu biasanya yang dibicarakan yang baik-baik, biasanya. Meskipun kabari gitu terus kan terus yang baik-baik. Mumpung ketemu dibicarakan yang baik, menambah keberkahan umur tadi, Pak. Hadisnya jenengan nggih terus ya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, dan diberkahi dilapangkan rezekinya, hendaklah menjalin silaturahim. Jadi menambah keberkahan atau memanjangkan umur dan menambah keberkahan rezeki, Pak. Kemudian membuat bahagia ayah dan kakeknya yang telah wafat, Pak. Jadi kalau kita menyambung silaturahmi ke saudara kita, kerabat tadi, ayah kita misalnya sudah meninggal dan kakek kita yang sudah meninggal akan senang, Pak, melihat keturunannya podo akur istilahnya, Pak. Saling kunjung mengunjungi. Kemudian menambah muruah, Pak. Ya. Apa itu? Kehormatan dan kebaikan. Dan yang terakhir menambah pahala setelah wafat, Pak. Jadi kalau nanti dia meninggal akan menambah kebaikannya. Kenapa? Karena akan disebut-sebut kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya, atau amal jariyah menjadi kebaikan. Jadi itu keutamaan orang yang silaturahim, ya. Dan dengan disambut menawi kertas ancaman bagi mereka yang memutus silaturahim. Salah satunya, ya, Allah tidak akan masukkannya ke surga. Yang kedua, Allah akan berikan siksa yang cepat. Jadi salah satu siksa yang cepat yang akan Allah berikan di dunia adalah mereka yang memutus silaturahim, yang memutus silaturahim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nanti jenengan monggo didata, Bapak sinten. Nah, kerabat ikuti, apa, Pak? Dicatat, Pak. Terus nek pun dicatat, terus suwe, iki 5 tahun wis ra tak tiliki. Gitu. Iki wis 4 tahun, iki wis tak tiliki, nanti iki. Mudah-mudahan akan memberikan solusi sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, akan melapangkan segala rezeki dan menambah usia. Jenengan gadah istilahnya pun gadah rezeki. Kadang-kadang orang itu nek berkunjung mikir oleh-oleh gitu. Bu, ayo teng mriko. Lah oleh-oleh yo. Mboten saya mikir, Pak. Pokoke teng mriko riyen mawon. Insyaallah nek padha pikirane positif, mboten ditangletke. Wong rene kok ora gowo oleh kebangetan. Wong mobil wae ngreyen, ya ta? Ngoten niku, Pak. Nggih ampun ngoten. Pokoknya pikirannya positif, Pak. Ya, pikirannya positif. Nanti yang akan menghilangkan keberkahan silaturahim ada beberapa, Pak. Satu, dia tidak mendoakannya, Pak. Yang kedua, dia tidak memikirkan yang negatif, Pak. Ya, istilahnya mikir negatif, Pak. Jadi ketika silaturahim itu mendoakan, Pak. Maka itu disebut silaturahim. Kalau nanti ketemu tidak saling mendoakan, itu bukan silaturahim, Pak. Jadi kalau ketemu saling mendoakan, pun kabari nek bar pulang, ya wis matur nuwun pun dugi mriki, mugi-mugi sak barenge mriki mugi berkah sedanten, kan ngoten nggih, Pak. Saling mendoakan. Kalau itu tidak ada, maka itu bukan namanya silaturahim. Lebih-lebih kalau sudah pulang, Pak. Kalau sudah pulang, maka terlalu mendoakan saudaranya itu, ya. Itu yang justru yang disebut silaturahim. Dan yang kedua, dia akan membicarakan hal-hal yang baik, Pak. Orang yang baik itu pasti membicarakan yang baik, Pak, kalau datang ke rumah saudaranya. Bukan sebaliknya.
yang dibicarakan malah yang negatif. Mlebu omah yang dicari negatif, ya. Yang cari negatif, kenapa? Karena hatinya sudah suudzon dulu. Ya, suudzon dulu. Maka alangkah baiknya jika hatinya pun berpikir positif terus. Sehingga ketika ketemu saudaranya yang ada hanya positif walaupun sebenarnya ada keburukannya. Walaupun sebenarnya ada keburukannya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, keutamaan apa itu silaturahim itu luar biasa. Nah, ada beberapa kisah Pak tentang silaturahim Pak. Ya, ada apa namanya beberapa kisah tentang membangun kekerabatan ini Pak. Di salah seorang ustadz tidak di Arab sana Pak, ada seorang yang mau dihukum Pak karena difitnah, dia mau disidang. Karena difitnah dia mau disidang Pak. 1 jam lagi akan disidang dia, dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman 10 tahun. Kemudian dia datang kepada seorang syekh, dia minta nasihat. Wahai syekh, saya minta nasihatnya syekh. Ya. Saya mau dijatuhi hukuman sekitar 10 tahun 1 jam lagi. Ya. Kenapa? Karena saya difitnah melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan kesalahan. Bagaimana syekh? Kamu masih punya orang tua? Masih wahai syekh. Sekarang juga kamu ajak orang tuamu, bahagiakan orang tuamu. Sukanya apa dia? Sukanya dia makan di tempat di hotel. Kamu ajak ke hotel. Apa cukup waktunya syekh? Ya sudah, kamu beli makanan yang enak, datang ke rumah orang tuamu, ya. Kemudian kamu minta doa kepadanya. Apa yang terjadi Pak? Ketika dia beli makanan yang enak, datang ke orang tuanya, ketika orang tuanya menerima makanan yang enak dari anaknya tadi, kira-kira doanya baik atau buruk Pak? Ya Allah, mudah-mudahan diberkahi. Nah, ketika ibunya berdoa itu, tiba-tiba setengah jam sebelum mau divonis itu ada telepon. Mohon maaf, Anda tidak jadi dihukum karena yang memfitnah sudah ketahuan dan hukuman dibatalkan, yang dihukum adalah yang memfitnah. Langsung dia sujud syukur Pak. Berterima kasih. Ternyata doa ibunya luar biasa. Jadi yang pertama yang harus disilaturahimi adalah orang tua yang harus disilaturahim. Kalau lolan panjenengan sampai detik ini masih punya orang tua, jangan sampai orang tua kita istilahnya menanyakan istilahnya, kok suwe ora rene ke nyanti. Jadi jawaban itu enggak. No. Repot orang nanti pekerjaan kurang atau biasanya ngoten nggih Pak. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kalau tidak bisa datang, maka nama Pak telepon. Bapak Ibu ini sakit WA betul, sakit video kan betul. Ini betul sakit dengan telepon biasa. Ini diparingi sing HP biasa niko, terus mungkin di bel. Kau nek enten bel mang pencet sing hijau niki misalnya di bel. Mendengar, melihat kabarnya Pak, bagaimana kabarnya. Yang harus berhak di silaturahim yang pertama itu sinten Pak? Orang tua. Jadi bukan orang lain. Yang pertama orang tua dulu yang disilaturahim. Sering saya sampaikan kisah tentang orang tua yang punya anak. Menurut saya nakal itu ya. Saya katakan nakalnya bukan main Pak. Boten turun ke masjid, main game terus. Ya. Dia minta saran sama Ustaz, ya Ustaz, ini anak saya begini, sudah saya nasihati begini, nggak mau sholat, nggak mau ke masjid, main game terus, main PS terus. Ustaznya tanya, langsung tanyanya kapan kau berkunjung ke orang tuamu? Mohon maaf Ustaz, saya sudah 2 tahun nggak nengok orang tua saya. Ya sudah, mulai sekarang kamu tengok orang tua. Bawa bekal yang baik, bahagiakan orang tuamu, bahagia itu. Kemudian dia datang ke orang tuanya. 1 bulan anaknya belum sehat Pak. Maksud saya belum sembuh kenakalannya. Bulan kedua belum ada tanda-tanda. Bulan ketiga belum ada tanda-tanda. Bulan keempat belum ada tanda-tanda. Baru bulan ke-6 Pak, anaknya bilang, Pak, aku tak melu nang masjid Bapak. Bulan apa? Wis bosen main PS. Akhirnya terus purun apa Pak? Purun ngaji, purun teng masjid.
Jadi kalau ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, termasuk tadi urusannya dimudahkan, urusannya diselesaikan, itu kan juga termasuk rezeki. Maka jalinlah hubungan kekerabatan atau silaturahim. Dan yang berhak untuk disilaturahmi memang orang tua. Ya, orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu memiliki 3 hak, Pak, di dalam Islam itu. 1, keluarga, kerabat ya, Pak, termasuk orang tua. 1, keluarga. Yang kedua, tetangga. Yang ketiga adalah saudara sesama muslim, Pak. 3-tiganya ada pada diri orang tua. Kalau bukan keluarga, haknya cuma 2, Pak. Apa itu? Sebagai tetangga dan sebagai seorang muslim. Kalau dia orang kafir, bukan orang Islam, ya, maka dia hanya mendapatkan 1 hak, Pak. Hak apa? Tetangga. Jadi tetangga itu ada hak, saudara sesama muslim itu ada hak, keluarga kerabat itu juga ada haknya. Ya, ada haknya. Nah, kalau orang tua itu atau kerabat itu memiliki hak yang paling tinggi, Pak. 3-tiganya ada pada di situ. Maka ada seorang sahabat, Pak. Seorang sahabat yang membawa dirham, Pak, sebongkok dirham itu. Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau sedekah ini. Di sana ada saudaraku yang miskin, dan di sana ada orang yang miskin. Yang saya beri dulu yang mana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, beri saudaramu dulu, kerabatmu dulu, beli orang tuamu dulu. Ya, jadi yang didahulukan dulu itu orang tua. Kalau kita memberikan sedekah itu kepada orang tua, maka kita mendapatkan pahala 2, Pak. 1, pahala silaturahim, berjumpa dengan kerabat kita. Yang kedua adalah pahala sedekah. Dan dua-duanya memiliki keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Mungkin dengan buka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 177. Pak Sam, buat ada Quran sing gede, Pak. Ini laisal birra an tuwallu wujuhakum. Oh, gede nih. Oke. Sing ngeten artine apa? Nek Qur'ane kula saged maca, Pak. Nek artine mboten saged. Bisa kok. Niki sing mboten saged niku artine, Pak, cilik-cilik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama sholata wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'sa ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Pak, bahwa di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Dari awal ayat sudah dijelaskan Allah. Kebajikan itu bukanlah menghadap ke timur maupun ke barat. Ya, karena dulu sholat itu ke timur, Pak, menghadap Masjidil Aqsa, kemudian dirubah menjadi ke barat Masjidil Haram. Jadi kebajikan itu bukanlah menghadap ke timur atau ke barat, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan memberikan harta yang dicintainya, Pak. Harta yang dicintai, Pak, kepada siapa? Urutannya sudah ada di sini, Pak. Kalau kinolan panjenengan ingin memberikan harta, maka urutannya yang pertama adalah memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya. Dan kerabat yang paling dekat adalah orang tua, kemudian anak yatim, orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang minta-minta karena kebenaran, ya, bukan karena kemalasan, dan untuk memerdekakan budak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau bulan panjenengan ingin sedekah, Allah sudah memberikan urutannya. Mana yang lebih dahulu kita berikan sedekah itu. Dan yang kita berikan yang pertama adalah kerabat.
Dan kalau kita memberikan harta yang kita cintai kepada kerabatnya, maka kita sudah mendapatkan tiga keutamaan: silaturahim, kemudian tadi sama dengan sedekah. Dua gitu ya, silaturahim dan sedekah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menawi kula panjenengan sampai sekarang ya, masih punya sesuatu yang mungkin belum terselesaikan, bahwa menawi bukan karena kurang pinter kelolaan panjenengan ngolah masalah ini, atau kurang menemukan orang yang memberikan nasihat yang jitu, menawi bukan karena itu, tapi menawi kurang membangun silaturahim dengan kerabat atau keluarga. Allah tidak suka orang yang memutus silaturahim, tidak menyukai orang-orang yang memutus silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dan Allah mencintai orang-orang yang menyambungnya. Jadi monggo lolan panjenengan sambung silaturahim. Yang dimaksud silaturahim adalah hubungan antara kekerabatan tadi. Kalau selain itu disebut ukhuwah, membangun persaudaraan. Kata 10 kali jenengan ngeten iki membangun ukhuwah. Ini membangun ukhuwah. Mugi-mugi lolan panjenengan termasuk orang-orang yang suka menyambung silaturahim, ya, silaturahim, sehingga akan terwujudlah keluarga yang diridhoi oleh Allah. Kalau keluarganya diridhoi, insya Allah masyarakatnya juga baik. Dan kalau masyarakatnya baik, insya Allah negeri ini juga baik, Pak. Karena memang harusnya begitu, Pak. Memang harusnya seperti itu. Kalau ingin membangun keluarga yang baik, maka pribadinya harus baik. Dan kalau ingin membangun masyarakat yang baik, keluarganya juga harus baik. Kalau ingin membangun negara yang baik, tentunya masyarakatnya harus diperbaiki dulu, Pak. Semoga kalau panjenengan pindah balik termasuk orang-orang yang selalu mengutamakan silaturahim, bukan sebaliknya memiliki masalah sedikit misalnya memutus silaturahim. Allah mengancam dengan ancaman yang sangat luar biasa. Semoga kita terhindar dari ancaman-ancaman itu, karena kelolaan panjenengan selalu menghubungkan silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.